Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Wakil Ketua PDM kita yang membidangi LPJ RPM Kota Surabaya, Ustaz Lutfi, Pak Arifan, Wakil Ketua PDM, juga Wakil Bendahara MPKS PP Muhammadiyah, Ketua LPJ RPM PDM Mas Yahya, Ketua MPKS ada Mas Peri, hostnya TV-mu Jatim 1 Rek. Nah, tadi saya lihat Ketua Majelis Tabligh Pak Imam, panitia, Ketua PCM Gubeng, Ketua PCM se-Kota Surabaya maupun PRM, atau pengurus-pengurus PDM yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, majelis dan lembaganya, Bapak sekalian, apa kabar di malam Jumat ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Jumat napa niki Mas Yahya? Jumat pon apa Jumat pagi? Iya, kelihatannya sekarang kok sedekah bumi. Muhammadiyah itu, saya baru paham di talkshow-nya Pak Sekum, kenapa tanggalan Muhammadiyah itu masih mencantumkan pon wage kliwon legi pae. Ya kita ini wong Surabaya yang jenggotnya panjang-panjang kayak saya ini loh gak setuju gitu kan ya. Tapi itulah Muhammadiyah. Jadi Kiai Dahlan ketika berdakwah di Kasultanan sama Hamengkubuwono ke-8, kata Pak Mukti itu, logikanya Kiai Dahlan yang dipakai pada Kesultanan, kalau beribadah itu Kiai Dahlan ngajak dengan berlogika ada nas atau tidaknya. Sri Sultan sangat sarujuk, sangat menyetujui. Tapi kalau untuk budaya, umpama gerbek dan lain sebagainya pakai hitungan penanggalan Jawa. Tapi kalau sholat Id dan lain sebagainya sudah pakai penanggalan ilmu falak ketika itu. Luar biasa memang pendekatan Kiai Dahlan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbicara lama. Nanti Pak Arifan ini sebagai staf ahli Mendes ada garapan yang sangat penting. Selama ini kan Mendes itu ini nggak sampai didengar orang dari luar gitu. Sampai. Oh, YouTube-nya Mas Arif. Jadi ini soal Mendes nanti nggak usah direkam di sini ya. Kenapa? Di luar apa jalan raya? Masuk YouTube. Enggak, masuk YouTube-nya itu kan. Karena soal Mendes itu ada hal-hal taktis, nggih. Nggih. Berarti saya nggak akan ke sana. Mas Arif aja supaya nggak terkenal, jangan dimasukkan YouTube ya. Nah, ada lagi ini Pak Yahya sama Pak Ferry sama Majelis Tabligh. Memang untuk pengembangan cabang dan ranting itu pada awal-awal berdirinya itu bersinggungan dengan dua majelis tabligh dan MPKS. Pak Mariman ketika raker di PWM tempo hari, ada program MPKS pusat itu adalah Pusat Santunan Keluarga Muhammadiyah, PSKM ya Pak Arif ya. Nah,
itu sama MPKS pusat tidak menunjuk MPKS daerah maupun cabang. Itu ada MPKS nggih? Oh ada nggih? Tidak sampai ke cabang, tetapi dititipkan ke LPC RPM. Bapak-bapak sekalian, pusat santunan keluarga Muhammadiyah itu tidak masuk di panti asuhan. Jadi nanti di desa-desa kita itu punyalah lembaga itu yang mana kita bisa menyantuni anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, tidak hanya yatim, piatu, doapa yang tidak bisa sekolah. Itu insya Allah nanti tiap bulan dapat dana berapa ratus Pak Arif? 200 sampai 300? Gak oleh dinyang 300 Mas ya? Iya Mas, 200, oh 200. Nah itu emang kan daripada enggak sama sekali. Nah ini pekerjaan, ya ini nanti LPC RPM yang adanya di daerah kerjasama dengan MPKS. Ya tentu nanti ranting-ranting itu yang akan memberdayakan ini. Jadi ini kesempatan. Yang kedua soal Pak Arif, soal Mendes nanti supaya nanti dibicarakan dan butuh waktu panjang dan butuh bahwa untuk menyikapi program Mendes itu kita tidak bisa like and dislike, tapi Muhammadiyah harus mendekatinya dengan kualitas. Agar apa? Agar berkemajuan kita sebagai organisasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas. Itu nanti Mas Arif. Bapak sekalian, saya tidak terlalu lama, mohon izin Pak Lutfi, saya ini belum punya pondok, jadi tidak pantas disebut kiai. Yang kedua, istri saya baru satu Pak. Apalagi kalau pimpinan Aisyah kita sudah menutup bahwa poligami di dalam Muhammadiyah sudah dianggap apa nih Pak Leman? Mendekati sudah haram kalau tidak salah. Langit Pak Aisyah kita itu kayak udah nggak komentar, nanti saya di uang tokoh Muhammadiyah aja itu loh ya kan. Dulu kalau saya itu ngobrol-ngobrol soal poligami itu, waduh Pak Sultan sampai hanya bisa ngomong saja. Lu ngomong saja dulu teman-teman nggak berani. Apa lagi terus melangkah gitu kan. Yo wani ngomong dhisik lah, soal wani tidak itu soal nanti itu kan nggih. Nah, wong Kiamat Dahlan itu istrinya berapa? 3 atau 4 ya. Kok Aisyah kita itu menutup begitu. Mbok dibuka lebar-lebar, orang Muhammadiyah nggak ada yang berani. Mek wani ngomong tok. Kayak saya Pak Lutfi barangkali gitu. Dan bapak-bapak yang lain. Dan saya nanti mohon izin agak pulang cepat. Ya saya kan termasuk pengantin baru, jadi nggak boleh tidur terlalu malam gitu kan. Maka yang tidak pengantin baru harus mengizinkan dan tahu diri lah gitu kan. Nah, bapak sekalian, bulan September Pak Lutfi harus datang itu sama Mas Yahya, ada meeting regional LPC RPM tingkat wilayah Jawa Tengah, DIY sama Jawa Timur. Tempatnya ada di Ponorogo. Tanggal insya Allah 12, 13, 14. Rencananya tanggal 15, 16, 17 Agustus. Banyak yang protes, yang masih RW, RT, pegawai negeri itu kan waktunya malam apa nih Bu? Malam teriakatan. Napa nih sing diteriakat dulu, sejak dulu diteriakati saja begitu kan. Kita cuman hanya tirakatan saja tapi tidak dalam praktek bangsa ini yang menjadi pemimpin-pemimpin ini mau tirakat gitu kan. Nah, kasihan umat ini. Nah, regional meeting itu mengapa diletakkan di Ponorogo? Karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Yahya
Ponorogo itu Masjid Baitul Mukhlisin menjadi juara 3 ketika CRM Award tahun kemarin itu. Jadi masjid yang pertama Al Jihad, yang kedua itu di Jabar nih Mas Yaya. Di Jabar, yang ketiga itu Baitul Mukhlisin. Nah, maka Surabaya Surawani Boyo napa? Utang terus mawon nggih. Kalau pengusaha seperti saya utang terus nggak apa-apa karena bisa nyaur. Lah terus kalau utang terus nggak bisa nyaur, tutup lubang gali lubang. Wah, naudzubillah min dzalik. Tidak apa-apa Bapak sekalian, silakan utang-utang bisa nyaur cepat dan utang kembali selama masih ada agenda untuk bisa memutar duit itu. Karena ada teori dalam finance itu bahwa pengusaha yang utang sama pengusaha yang tidak utang ini lajunya itu sangat cepat ketimbang mereka yang tidak berani utang. Itu sudah ada rumus-rumusnya. Dulu saya punya mendapatkan kuliah itu ketika kuliah di Pasca MM Unar itu. Nah, jangan khawatir. Tapi jangan utang pakai apa tuh? Online itu apa? Oh, penjol. Nah, kalau itu babak belur gitu kan. Nah, saya teruskan. Surabaya ini Pak Yahya harus punya cabang unggulan. Paling tidak ada 3 cabang lah. Pertama, kedua, ketiga. Tingkat kota dulu. Cabang unggulan itu apa? Ya kalau sementara ini yang dilihat, oh kenapa materi saya ini dulu, ini aja saya dulukan. Coba kita melihat cabang cabang di Jawa Timur itu belum sepenuhnya. Ini sudah diminum belum? Belum. Oh belum. Oke. Cabang di Jawa Timur itu baru 60%. Kalau di kota Surabaya sudah berapa Pak? Di 105%. 32 cabang Pak. Sudah sini 33 kecamatan. 31 kecamatan terbentuk 32 cabang. Oh, alhamdulillah. Berarti luar biasa cabang kota Surabaya. Enggak boleh tepuk tangan karena ini masjid, nggih. Rantingnya sudah. Ini masjid, jangan tepuk tangan. Rantingnya sudah. Jawa Timur itu baru 60%. Nah, 60% itu termasuk kontribusi dari Surabaya yang melebihi ini nggih, yang melebihi kapasitas kecamatan. Kalau Ranting Pak sudah berapa persen? 90% Pak. 90%. Bayangkan di Jawa Timur baru 12%. Jadi kontribusi yang minus itu Pantura, Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, Situbondo, Bondowoso. Kalau Banyuwangi masih sudah bagus nggih. Mungkin ya Pacitan yang daerah-daerah besar itu Kabupaten Probolinggo itu sangat agak minus itu teman-teman. Probolinggo sama Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Malah kalau Malang bagus, Blitar bagus, Pacitan Tulungagung insya Allah. Kalau Ponorogo bagus. Nah, dari kondisi inilah Bapak sekalian, para pejuang di Muhammadiyah ini, cabang dan ranting itu memang merupakan merupakan ujung tombak kita, ujung tombok kita. Karena itulah berharap, nah coba kita lihat jumlah KTAM baru bulan Juni 2025, bulan kemarin. Jawa Timur kita ini agak kalah dibandingkan dengan DIY. DIY itu berapa?
1477, apalagi dengan Jawa Tengah. Jauh sekali, Jawa Timur baru 472. Bapak-bapak yang sudah punya KTAM coba angkat tangan. Mas, berapa persen ini? 100% kalau itu. Enggak, banyak yang enggak. Angkat tangan. Bon, matur nuwun. Nah, ini pengurus nih enggak. Pengurus ini kan. Nah, istrinya yang sudah punya KTMA, angkat tangan. Oh, baru separuh. Belum saya tanya menantunya, anak kandungnya, tetangganya. Nah, mari Jawa Timur supaya tidak memprihatinkan, mulai besok kita urus. Gitu. Nah, belum pegawai-pegawai kita di AUM, para guru, para tendik, para apalagi, gitu. Di rumah sakit Muhammadiyah kita, apalagi Amalusa yang lain, di TV-mu Jatim. Nah, gitu. Pak Zaini yang punya guru banyak, dicek 100% sudah. Oh, sampun wajib nggih. Nah, Bapak-bapak sekalian, Muhammadiyah kita itu kan tidak kayak organisasi sebelah, nggak usah disebut. Di organisasi sebelah itu kan setiap ada tamu langsung dikasih, kartu. Di Muhammadiyah kan tidak. Prof Jainuri itu cerita, majelis dikte itu pernah berbusa-busa diskusi soal KTMA ini, KTAM. Nah, bagaimana kalau mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah itu dikasih semua? Loh Pak, mahasiswa Muhammadiyah itu banyak yang bukan anak IMM, bukan dari keluarga Muhammadiyah, apalagi yang di Papua sama di mana? Di Kupang CS itu kan. Nah, Kristiani banyak itu. Jadi ini masih jadi perdebatan. Wali murid kita Pak Zaini, bapak-bapak, kalau mereka sudah simpatisan Muhammadiyah, ya mari kita aja. Database di kita ini belum seluruhnya terpakai. Mestinya PCM yang punya amal-amal usaha Muhammadiyah itu memberitahu kepada sekolah-sekolah untuk membuat database ini loh. Kalau orang wali murid meskipun tidak keluarga Muhammadiyah, ada riwayat mulai PGTK, SD, SMP sudah di Muhammadiyah terus, berarti ada apa? Ada warna-warnanya Muhammadiyah. Nah, ini perlu untuk kita anjang sanai. Guru-guru Muhammadiyah itu mana saja? Ini kita ini belum menyebarkan database itu. Sehingga apa? Ya sehingga KTMA kita ini jumlahnya, klik lagi, jumlahnya sangat berkurang. Klik lagi. Nah, coba kita lihat yang kedua itu. Penambahan KTAM kita ini sangat apa? Ya, sangat tidak atraktif gitu kan. Bulan Juni ada penurunan, nggak tahu Juli ini begitu kan. Apa orang ngurus KTAM ini karena perekonomian tidak sehat ini kah? Ada hubungannya kah? Ada hubungan korelasi kah antara ekonomi tidak sehat dengan mengurus kartu anggota Muhammadiyah ini? Tentu tidak kan. Nah, ini diperlukan semangat kita. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, mari kita pilih 3 cabang ini untuk menjadi panutan. Sekarang ini penilaian cabang maupun ranting itu tidak hanya dilihat dari kuantitas, banyaknya amal usaha, banyaknya rantingnya, banyak anggotanya, tetapi juga dilihat kualitasnya.
Selain kualitas, ada uniknya. Uniknya apa? Uniknya itu cabang ini bisa membantukah dengan cabang yang lain. Kan nggak mungkin kita Muhammadiyah itu hidup sendirian, punya cabang bagus, lihat cabang saudara kita, tetangga kita, seperjuangan kita, sepisi, semisi, lantas terseok-seok. Kan nggak mungkin. Kalau memungkinkan, nggak pas jadi unggulan. Begitu kan? Ketika saya setelah Ahad pagi di Tuban, LPC RPM ketemu dengan kami, dengan bapak-bapak PDM, bercerita, Pak Sultan, kami dulu periode 2010-15, ranting kami itu dimasukkan di unggulan karena ranting kami itu yang dinilai adalah kepedulian kepada anggota. Apa Pak? Karena saya belum masuk di situ dulu. Karena begini, kami ini dari ranting itu menyediakan yang sudah disediakan oleh masjid-masjid di Muhammadiyah maupun di luar. Untuk yang mau meninggal, ada kain kafan, ada uang santunan untuk pulasara, memandikan, dan selengkap-lengkapnya begitu. Tetap panitia tidak membuka pendaftaran siapa yang dulu atau yang akhir. Itu apa kata Israel, bukan kata takmir. Selain menyediakan kain kafan dan uga rampainya untuk mayit, ranting itu menyediakan dana untuk menghidupi keluarga itu. Mungkin beberapa hari, mungkin bisa seminggu, supaya keluarga itu tidak memikirkan apa Bapak sekalian, tidak memikirkan maisha selama duka itu. Bukan lantas memberi santunan terus dipakai untuk malam harinya rame-rame. Itu bukan, tapi ini untuk dimakan. Itu Pak Sultan yang dinilai oleh pimpinan pusat LPCRM kita, kepedulian itu. Nah, oleh sebab itulah, maka mari cabang kita masing-masing, iya, kami ini sudah rantingnya tuntas, amal usaha punya, apa kepedulian kita itu yang bisa ditorehkan di situ. Nah ini mari bersama-sama kita menilai, tidak hanya LPCR, PM, PDM saja, cabang-cabang juga diminta untuk, ya yang cabang taruhlah ini cabang Gubeng, Pak Leman tidak masukkan penilai untuk cabang Gubeng, mungkin dari Tambak Sari, dari Kepote, dan dari itu mungkin lima unsur dari cabang yang lain untuk menilai. Untuk tahun ini PWM mendorong LPC RPM wilayah dan daerah ingin mencalonkan cabang kota Ponorogo. Loh, mengapa Pak Sultan kok dipilih Ponorogo? Satu, Ponorogo punya rumah sakit Muhammadiyah yang dikelola oleh cabang. Mudah-mudahan tidak ada yang nyaingi seluruh Indonesia. Tapi konon katanya Pekalongan itu juga punya rumah sakit yang dikelola oleh cabang. Kalau rumah sakit kita itu oleh PDM ya? Oh, oleh PDM. Ponorogo itu juga ada rumah sakit Aisyah. Tapi konon katanya dikelola oleh PDA, bukan oleh PJA. Ponorogo punya sekolah banyak, punya MBS, punya SLB, anak-anak tunanetra itu, bahkan tunanetra, punya Suryamat, punya toko-toko untuk bangunan, bahkan Suryamat itu mendirikan di cabang-cabang lain, tidak hanya cabang di kota Ponorogo saja, termasuk mendirikan di bawahnya Lajisme itu yang untuk kecil-kecil itu
senes yang untuk membantu apa? Bang Ziska itu untuk napa nggih? Untuk pedagang gurem yang butuh dana 300, 400, 500 sampai paling tinggi mungkin 1 juta begitu kan nggih. Nah, kapan hari Ustadz Zain cerita di PDM ada BTN nggih. BNT kok BNT cerita sama saya, Pak Sultan belum saya legalkan. Loh ya apa sih Pak? Ya harus dilegalkan. Sebab kalau tidak dilegalkan Muhammadiyah belum bisa menerima itu. Taruhlah Masjid Muhammadiyah dibuat unggulan, tapi akte wakafnya belum diurus, berarti secara administratif belum masuk. Belum ada surat apa malih? Izin apa ini? IMB. Ya kan? Harus ada izin IMB, harus ada izin apa kalau dari tata kota itu? Ya secara administratif harus ada. Lah kalau mboten enggak piye? Gitu. Nah, ranting juga demikian lah. Mari yang ranting-ranting kita yang sudah mulai tuntas, ayo membuat kreativitas untuk memberdayakan umat kita itu. Muhammadiyah bisa besar bapak-bapak sekalian karena bapak-bapak penuh kreativitas. Kalau sudah kreativitas ini sudah nggak ada, ya tenang saja. Dulu tahun berapa ya saya jadi pengurus ranting Plosombogen. Mana dari Tambak Sari? Tambak Sari. Nah, Pak, Plosombogen sudah ada rantingnya bagus sekarang. Ranting Plosombogen ada. Oh, ranting pelosong nggih, mboten Plosombogen. Nah, dulu termasuk yang kita Tambak Sari kan. Oh, rantingnya Tambak Sari apa ranting pelosok? Oh, itu dekat dengan Tambak Sari nggih. Nah, tahun 95 saya sekretaris ranting itu, ketuanya sudah sepuh, sudah meninggal, bendaharanya itu insya Allah juga sudah meninggal mungkin. Saya pindah karena saya pindah kontrak, jadi udah nggak meneruskan, terus nggak tahu nasibnya begitu. Jadi itu ranting Tambak Sari nggih. Oh, ranting pelosok ada nggih. Oh nggih, beda jauh nggih. Kalau yang Plosombogen itu kan yang SMA napa niku ke barat itu kan nggih. SMA apa itu? Udah lupa saya. Nostalgia zaman gak enak itu nggih. Nah, kalau ranting tadi, mari unggulan masjid kita itu juga kita tingkatkan. Ya, dulu kan kami kemarin saya ke Baitul Mukhlisin itu saya kasih masukan. Baitul Mukhlisin itu bagus sekali, memang dananya luar biasa. Sekarang sudah bisa membuat suryamat di dekat masjid itu, dananya yang dikumpulkan 600 juta atau 700 juta. Itu masjid. Masjid itu bisa membiayai RT-RT setempat untuk dibiayai dana 7 atau sampai 10 juta mungkin gitu. Untuk pemberdayaan di RT masing-masing. RT-nya Muhammadiyah atau tidak. Dibiayai. Dan yang unik lagi kalau bapak sekalian setelah pengajian terus makan itu kan sudah biasa. Subuh itu anak-anak bocil-bocil PGTK sampai SMP yang ikut jamaah, satu orang dikasih uang transport 5.000. Wah, jadi masjid itu anak kecil-kecil itu. Saya tanya, loh ini nanti nggak jadi transaksional lah? Ya sementara transaksional nggak apa-apa Pak. Wong kakek, nenek dan ayahnya saja mau bangun itu kan juga transaksional, mencari pahala 27 itu kan. Nah cucunya kalau mencari 5.000 nggak apa-apa untuk sementara, nanti sekali waktu nggak dikasih, sekali waktu dikasih, begitu kan. Banyak cara untuk membuat itu, makanya masjid ini kan jadi apa? Jadi ketiga
Yang pertama yang tadi itu al-jihad. Al-jihad itu kalau pengajian itu bisa 1000, bisa 1500 gitu kan. Dan bisa makan rame-rame. Saya tanya, apakah di Masjid Al-Jihad itu banyak agenda-agenda yang punya tambang batu bara? Enggak juga, Pak Sultan. Sampai ambulannya itu Alphard. Jadi kalau kita yang tidak pernah naik Alphard, insya Allah kalau meninggal di sana nanti ambulannya Alphard. Jangan sebelum nyampe Al-Jihad sudah meninggal lebih dulu di bandara, dibawa pulang lagi ke Surabaya itu kan gitu. Ya cukuplah kita Al-Fatihah saja gitu. Nah inilah Bapak sekalian, masjid kita itu saya sudah selesai sampaikan berkali-kali dulu di SMAM, saya masih ingat. Ayolah masjid ini menjadi pusat aktivitas Muhammadiyah kita, baik cabang maupun ranting yang ranting punya masjid itu. Supaya masjidnya nggak kosong hanya untuk ibadah. Kalau tempat begini nih dipakai latihan tapak suci ya nggak apa-apa kan Pak Uti, kan nggak apa-apa. Daripada kedebekan di luar di sana. Oh ini kan anak-anak gulung-gulung, kalau perlu dipasangin karpet ya nggak sakit kan nggak apa-apa kan. Matras, biasanya matras gitu. Matras begitu kan. Jadi masjid kita itu kita menjadikan pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. Banyak kan kegiatan-kegiatan cabang dan ranting itu, maka nggak usahlah cari tempat-tempat, jadikan masjid ini kegiatan yang banyak Bapak sekalian. Makanya sekarang masjid itu tidak dibawa satu majelis, tapi beberapa majelis itu supaya berkolaborasi, supaya berjamaah, supaya berjejaring antara satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kalau kita ini tidak memberdayakan warga di sekitarnya itu? Saya tanya Pak Sulaiman, pernahkah orang-orang yang jualan kaki lima ini sudah kita berdayakan? Kita santuni, kita ajak datang ke masjid, kita daftar mereka, kita tanya mereka itu ada yang sakit atau tidak. Padahal kita ini punya dokter-dokter muda, punya FK, UMS, gitu kan. Selama ini kan kita belum memanfaatkan secara maksimal. Cobalah itu Bapak sekalian dimanfaatkan. Kita ini punya resersis. Ya ibarat begini loh nggih. Ibarat kita ini wong sugih tapi masih apa? Masih pelit. Beli baju saja nek perlu daripada beli mahal-mahal ya beli yang second sajalah. Oh itu kan temen-temen begitu kan. Atau bajunya didiamkan di almari tidak pernah dipakai, padahal nek Jumatan harus baju yang terbaru. Gitu. Muhammadiyah kita ini kaya. Ngomong kaya itu jangan get-get ketemu pajak nanti ya. Ya kan? Nah, kata Pak Muhajir, aduh Ustadz, ini kok biasa memamerkan sekolah kita sekian, ini kita sekian. Nanti teman-teman pajak itu paling rodo gembringgingen itu kan. Nah, jadi marilah resources yang luar biasa ini kita manfaatkan. Cabang ranting yang berdaya punya kewajiban untuk noleh ke kanan kirinya. Jangan masuk surga sendirian. Jangan-jangan malah nggak masuk surga itu. Ya Allah, kami ranting yang tidak berdaya, tapi ranting kami tetangga sebelah ini bagus, punya kelebihan, tidak menolak sama kami ya Allah. Kalau memang yang dijadikan nilai mereka beraktivitas di Muhammadiyah luar biasa, ya Allah ditunda dulu. Saya ingin protes dulu. Nah, bisa jadi kan begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, saya sudah ngomong ketika memberi masukan-masukan ke aktivitas akademika di UM Surabaya itu, karena saya masih masuk di BBH Badan Pengurus Hariannya. Kalau dulu ketua, sekarang saya bendahara, sekarang Ustadz Sa'a.
mbok ya teman-teman di Unmu ini untuk melakukan apa saja pemberdayaan masyarakat kah, penelitian kah, di amal-amal usaha Muhammadiyah Surabaya dulu. Karena masih banyak PJM, PRM yang masih perlu uluran-uluran tangan dari perguruan-perguruan Muhammadiyah yang punya kelebihan itu. Nah, mari cabang mana, ranting mana, masjid mana yang mau diberdayakan itu, yang menjadi nominator Pak Yahya nanti apa majelis tarjih, majelis tablet ikut menilai sejauh mana. Nanti majelis ekonomi juga menilai, majelis apa didasmen juga menilai sejauh mana pengurus-pengurus takmir ini mengkomunikasikan anak-anak yang di sekitar masjid itu untuk bersekolah. Kalau bicara MPKSDI lagi, wah saya sudah tuntas rasanya ngomong dengan Mas Ferry di apa TV-mu, apa namanya Mas Ferry, Jatim 1 itu. Iya kan? Nah, inilah Bapak sekalian, maka marilah ayo kita terus berpikir dan berpikir, karena kita masih punya kesempatan untuk apa ini? Ya, untuk mengembangkan Muhammadiyah lebih lanjut. Sekian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.